Kembali lagi ke channel YouTube-nya Hypebeastmaster. Kali ini kita akan ngebahas tentang perjalanan karir Uniqlo, brand fashion yang bisa sampai sesukses ini. Pasti banyak dari kalian yang sudah pernah membeli pakaian dari store Uniqlo. Kalian tahu nggak sih, ternyata Uniqlo ini sudah lama didirikan di tahun 1984 nih. Ia meneruskan perusahaan ayahnya yang dulu bernama Oguri Shoji nih, sama-sama di brand fashion. Awalnya, Tadashi Yanai menolak untuk meneruskan perusahaan ayahnya karena ia merasa memiliki minat di tempat lain. Tadashi Yanai berkuliah di Universitas Waseda dengan jurusan politik ekonomi. Setelah ia lulus, ia langsung menentukan karirnya sendiri. Ia masuk ke perusahaan Aeon dan di sana ia berkarir selama 9 tahun. Setelah itu ia keluar dan ternyata ia merasa kalau tidak cocok di perusahaan tersebut. Ia akhirnya ikut ayahnya untuk mengembangkan bisnisnya Oguri Shoji. Awalnya Oguri Shoji ini adalah perusahaan brand fashion khusus untuk laki-laki. Namun setelah ayahnya merasa tua dan kepemilikannya diberikan kepada anaknya yaitu Tadashi Yanai, ia mengganti semuanya dan merombak brand fashion tersebut menjadi brand fashion khusus unisex yang bisa digunakan oleh semua orang. Dan nama Oguri Shoji itu pun ia ganti menjadi nama Unique Clothing Warehouse. Ia merasa produk dari Oguri Shoji ini sudah cukup stuck di negaranya. Ia ingat kalimat ayahnya kalau ia harus menjadi nomor 1. Maka dari itu ia membuat inovasi dengan Unique Clothing Warehouse. Nah, setelah itu ia mulai berani untuk mendaftarkan mereknya sendiri, Unique Clothing Warehouse. Ia merasa kalau namanya itu cukup kepanjangan dan sangat sulit untuk diingat oleh banyak orang. Padahal ia cukup paham nih bahwa bisnis itu harus simple. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mempersingkat nama brandnya menjadi Uniqlo menggunakan huruf C agar masyarakat lebih mudah untuk mengingatnya. Namun ada kesalahan saat mendaftarkan merek tersebut. Salah satu karyawan dari Tadashi Yanai salah menggunakan hurufnya. Ia malah mendaftarkan Uniqlo dengan huruf Q, bukan huruf C, jadi Uniqlo. Nah, namun kesalahan tersebut malah disukai oleh Tadashi Yanai nih. Ia merasa kalau Uniqlo cukup unik untuk digunakan menjadi nama brandnya. Dan suatu ketika Tadashi Yanai ini berhasil membuat Uniqlo disukai oleh masyarakat di negaranya sendiri dengan mempertahankan konsep brand fashion dengan kualitas yang tinggi dan harga yang cukup terjangkau dan bisa dinikmati oleh segala kalangan. Uniqlo sendiri pun jadi bisa bersaing dengan brand-brand fashion high-end lainnya di negaranya seperti Zara, Stradivarius, ataupun Bershka. Karena kesuksesannya tersebut, Tadashi Yanai jadi lebih berani untuk mengembangkan bisnisnya ke beberapa negara. Ia mulai mencoba untuk mengembangkan bisnisnya ke 11 outlet di UK dan 3 outlet di Amerika. Namun, kesuksesannya di negara tersebut tidak sesuai ekspektasi dengan kesuksesannya di negara sendiri. Tadashi Yanai harus menutup semua store-nya di negara tersebut karena tidak laku dan sepi peminatnya. Ternyata ia salah perkiraan mengenai produknya yang ia taruh di negara tersebut. Ia tidak mengubah ukuran size chartnya karena ukuran Asia dan Eropa sangat berbeda. Jadi banyak tanggapan dari pembeli dari negara sana kalau ukuran baju di Uniqlo itu sangat ngefit dan sangat sesak. Serta desain Uniqlo yang sangat tidak cocok dengan fashion mereka. Desain Uniqlo disebut terlalu polos oleh mereka. Padahal di negara Jepang dan Asia sendiri, desain untuk fashion Uniqlo ini sangat cocok dengan fashion masyarakat sekitar. Nah, karena ada masalah tersebut, itulah menjadi pembelajaran dari Tadashi Yanai untuk mengembangkan Uniqlo menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, ia membuat upaya-upaya pergantian size chart dan desain dari brand Uniqlo itu sendiri. Ia menggait beberapa desainer untuk collab dengan brand fashionnya itu. Salah satunya dengan kaos yang cukup populer di Indonesia. Bahkan produknya itu cepat sekali sold dan ditunggu-tunggu setiap rilisnya. Banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh brand fashion Uniqlo ini yang membuat masyarakat itu sangat suka dengan fashion dari Jepang ini. Salah satunya ia mengeluarkan jaket airism dan beberapa sweater serta hoodie berbahan fleece. Intinya, brand Uniqlo ini selalu konsisten dengan kualitas yang dibuat dari awal. Ia selalu mengutamakan kualitas dan harga yang selalu terjangkau oleh semua kalangan. Jadi Uniqlo ini sangat digemari sampai sekarang dan kesuksesannya pun tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, itu dia perjalanan dari kesuksesan brand fashion asal Jepang ini, yaitu Unique Clothing Warehouse nih, atau disingkat jadi Uniqlo. Mimin yakin kalian pasti pernah pakai produk
sosok dari brand Jepang yang satu ini. Kalau kalian suka dengan konten-kontennya Hypebeast Master, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya biar kita bisa terus bareng-bareng dan ketemu lagi di konten selanjutnya nih. Jangan lupa subscribe.